Oke, jumpa lagi dalam video tutorial ASD yang kelima. Oke, di video yang kelima ini kita akan membahas terkait dengan queue. Ya, seperti yang kita tahu, queue adalah antrian ya. Antrian yang mana dia menerapkan prinsip first in, first out. Jadi, data yang masuk duluan nantinya yang akan diproses duluan. Berbeda dengan stack yang mana stack itu menerapkan konsep last in first out. Di queue kita menerapkan prinsip first in first out. Jadi yang datang duluan itu yang dilayani duluan. Sama seperti ya konsep antrian yang di dunia sebenarnya. Seperti itu. Oke. Ya, salah satu struktur data yang paling dasar di dalam ya struktur data yang lain itu ya contohnya tadi queue, stack. Jadi sama seperti stack, cuma bedanya queue dia menerapkan prinsip first in first out. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, di queue kita akan mengenal yang namanya method enqueue dan dequeue. Yang mana enqueue memasukkan data ke antrian di belakang antrian, sedangkan dequeue adalah mengambil data di depan dari queue. Jadi seperti itu. Remove then return the first element from the queue or null if the queue is empty. To the queue. Jadi misalkan kayak di suatu bank kita ngantri untuk store uang. Ya, yang datang duluan itu pasti yang dilayani duluan. Kan enggak mungkin yang datang terakhir dilayani duluan, kan begitu ya. Ya. Oke, misalkan di sini ada queue kosong di sini. Misalkan di sini ada queue kosong yang mana kita bisa menerapkan list di sini. Jadi penerapan queue itu bisa aja menggunakan list ataupun menggunakan array. Namun yang paling mudah kita menggunakan linked list saja di sini. Oke. Misalkan di sini ada suatu antrian, misalkan ada misalkan di suatu antrian bank gitu ada nasabah yang namanya Nana, misalkan seperti ini. Nana, lalu di sini ada Bona, ini ada Tejo, lalu di sini ada Susan. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, yang masuk pertama kali itu tadi Nana. Jadi Nana ketika di dequeue dia akan keluar di sini. Bona, Tejo, dan Susan maju. Di seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, ketika Bona sudah dilayani berarti dia di dequeue, lalu Tejo dan Susan maju seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau di mana? Di queue. Sekarang kita menginjak coding. Jadi Oke.
Oke. Misal di sini punya kelas Q. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti inilah. Public class Q. Oke, di sini kita akan mencoba menerapkan sistem Q dengan menggunakan linked list. Jadi caranya sama saja. Kita butuh yang namanya, misalkan kita pakai single linked list seperti ini. Lalu di sini ada constructor yang mana nantinya dia akan menginisialisasi single linked list-nya. Oke. Lalu tadi ada dua metode ya, dua metode yang namanya void and queue, lalu ada the queue. Nah, ini objek data. Lalu di sini ada public object the queue. Nah, tadi di sini ada metode first, size, sama is empty. Sama. Public dia return object first, lalu ada public integer size. Oke. Kita kerjakan yang mudah dulu dan juga public void print. Oke. Kita kerjakan yang mudah dulu. Nah, berhubung di queue kita memanfaatkan single linked list, jadi di sini kita hanya memanfaatkan metode-metode yang ada di kelas single linked list. Misalkan seperti size. Ya, kita returnkan aja untuk mereturnkan queue itu kapasitasnya sekarang ada berapa. Return list dot size. Seperti ini. Kalau misalkan mau mencetak queue-nya, ya sudah, kita tinggal panggil list.print seperti ini. Lalu kita bisa returnkan yang first ini, return list.head harusnya ini. Berhubung dia di private ya. Jadi kita bisa ubah di sini. Public return list dot head dot data. Ya, enggak bisa karena visibility-nya dia default. Oke lah, kita enggak perlu first. Oke, gini aja guys ya. Ketika kita mengenqueuekan suatu data, maka metode di linked list yang sesuai adalah kita menggunakan metode at last data. Kalau the queue, kebalikannya, yang dikembalikan remove first-nya. Jadi seperti ini. Oke, misalkan kita coba di sini QA key sama dengan new queuing, key and queue 10, key and queue 90, key and queue
34 hidden print. Oke, kita jalankan di sini. Ya, 10, 90, 34. Lalu misalkan kita the queue. Misalkan data yang telah di the queue, misalkan key.the queue. Oke. Key.print. Jadi ketika data berhasil di the queue, berarti 10-nya hilang. Ya, itu kalau di the queue. Lalu misalkan kita enq lagi, misalkan 90 key.print, kita jalankan lagi. Jadi seperti ini. Kalau kita the queue lagi, ya seperti itu. Jadi ketika kita membuat suatu queue, jadi kita bisa saja menerapkan metode-metode yang ada di kelas linked list seperti itu. Nah, berhubung di sini di kelas queue bisa menggunakan single linked list, double linked list, circular linked list, dan sebagainya. Jadi yang penting kalau di queue itu yang di enq dia datanya ditaruh di paling belakang, dan ketika kita mendequeue suatu data, mengeluarkan data dari antrian yang dikeluarkan duluan yang data yang paling depan dari sebuah queue. Jadi sama seperti prinsip antrian di sini. Jadi kayak misalkan di sini ada Nana, Bona, Tejo, dan Susan. Jadi ketika ini kan urutannya masuknya kan dari Nana sampai Susan. Nah, ketika Nana sudah dilayani dalam suatu antrian, dia keluar, baru ketiga ini maju. Jadi seperti itu. Kira-kira gambaran dari queue. Ya, semoga bermanfaat dan sekian.